Perkenalkan, nama saya adalah Marcelo Jonathan, NIM 144230007 dari Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dari Fakultas Teknik Program Studi Arsitektur. Saran saya dari mata kuliah Desain Pasif A. Pada hari ini saya ingin mempresentasikan mengenai tentang gedung Q sendiri dan bagaimana implikasi green building-nya. Untuk belakang sendiri, gedung Q Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya merupakan sebuah gedung yang mengutamakan kegiatan Fakultas Teknik dan memiliki sekitar 10 lantai yang dapat digunakan sepenuhnya oleh para mahasiswa-mahasiswa dalam berbagai program studi yang berbeda di sana. Kemudian, gedung Q sendiri secara berbagai aspek dalam GPJI atau yang bisa bilang Green Building Council Indonesia masih belum memenuhi beberapa hal untuk dapat terbilang menjadi bangunan hijau. Dalam beberapa permasalahan tersebut yaitu salah satunya adalah thermal. Kondisi suhu atau thermal dalam gedung Q untuk beberapa lantai di antara 1 sampai 3 memiliki suhu yang tergolong nyaman yaitu di 25 sampai 27 derajat Celcius. Tetapi untuk lantai ke atas setelah itu memiliki suhu yang tergolong tinggi karena bangunan gedung Q sendiri memiliki bukaan atau penurun suhu ruangan organik yang dapat memperlancar sirkulasi udara dan membantu penurun suhu dalam bangunan. Dan tidak hanya thermal saja, kemudian adalah pencahayaan. Pencahayaan dalam bangunan sendiri dalam memenuhi standar, tapi karena penggunaan kaca yang bersifat mati atau tidak dapat memiliki pembukaan, dapat mempengaruhi suhu dalam ruangan. Kaca yang terpasang dalam gedung Q memiliki persentase window to wall ratio yang tergolong sangat tinggi di 69%, dengan standar ASHRAE di 24%. Hal ini dapat mempengaruhi panas dari sinar matahari masuk ke dalam ruangan yang dapat mempengaruhi kenyamanan dalam ruangan atau dalam bangunan tersebut. Selanjutnya adalah penghawaan. Bangunan gedung Q memiliki penghawaan yang memanfaatkan konsep stack effect, yang memanfaatkan sirkulasi udara dari bawah bangunan yang naik melalui void lantai menuju atap bangunan untuk membuang angin panas. Sepanjang vertikal bangunan terdapat tanaman yang secara teori fungsi sebagai penurun suhu ruangan yang bersifat organik. Tetapi yang menjadi permasalahan adalah penggunaan vegetasi dalam void yang sangat minim, sehingga udara yang dari bawah tidak dapat menurunkan suhu udara dengan baik. Ventilasi yang tidak dapat terlihat dalam bangunan dikarenakan penggunaan kaca yang bersifat mati, sehingga udara panas tidak dapat keluar dengan baik. Dan atap bangunan sendiri tidak memiliki bukaan yang dapat membuang angin panas yang naik dari lantai dasar dengan lebih baik. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam usulan. Desain bangunan gedung telah mengikuti berbagai aspek yang pada akhirnya telah memenuhi kebutuhan sebagian untuk standar green building. Sehingga beberapa usulan desain yang diberikan sebagai berikut bukan merupakan perubahan total, melainkan improvement yang dapat diaplikasikan untuk gedung Q. Yang pertama adalah void bangunan. Pemanfaatan stack effect tadi pada gedung Q merupakan sebuah ide yang sudah bagus pada umumnya. Walaupun dengan aplikasi desain tersebut, udara dan terma panas yang menjelang musim panas tidak dapat memberikan penghawaan yang nyaman untuk dalam bangunan. Sehingga, untuk memanfaatkan perlu bangunan tersebut, beberapa usulan yang dapat digunakan untuk gedung Q. Yaitu pertama adalah penggunaan vegetasi yang lebih optimal. Dengan memanfaatkan vegetasi dalam perubahan bangunan tidak hanya dapat memberikan nilai estetika yang terlihat alami dan ramah lingkungan untuk dalam bangunan, tetapi dapat membantu dalam menyejukkan udara masuk dari luar ke dalam bangunan. Sehingga dengan kondisi vegetasi yang kurang memadai di gedung Q dapat dimaksimalkan dengan menggunakan vegetasi taman penambah seperti misalnya ivy yang memiliki kemampuan menyejukkan ruangan dan membersihkan udara. Selanjutnya pada void bangunan adalah penambahan kolam dalam desain bangunan seperti ini. Yang penggunaan kolam itu sendiri bukan merupakan sebuah konsep yang asing dengan adanya kampus gedung Q Universitas Kristen Petra yang memanfaatkannya, sehingga dengan adanya kolam angin yang masuk ke dalam bangunan melewati celah lantai dasar akan melewati kolam dan naik ke arah atas, dan dampak dari air kolam tersebut dapat memberikan penghawaan yang lebih sejuk untuk dalam bangunan sehingga akan terasa lebih nyaman. Kolam tersebut akan diletakkan di lantai dasar gedung Q, di mana sebelumnya adalah lahan kosong lebar yang dan dapat dimanfaatkan untuk hal lain, yaitu dalam desainnya adalah kolam. Kemudian penghawaan bangunan. Gedung Q merupakan sebuah gedung pada existingnya tidak memiliki bukaan yang aktif untuk udara alami atau lebih tepatnya mungkin sedikit.
sehingga angin dari luar tidak memiliki ruang yang agar bisa masuk ke dalam ruangan dan memberikan konsep cross ventilation itu bisa dibilang sangat minim atau tidak ada untuk lantai setelah lantai 1. Dengan itu, usulan desain yang dapat saya berikan adalah memberikan bukaan yang dapat memberikan akses masuk dan keluar untuk angin alami. Beberapa desain bukaan yang dapat diaplikasikan merupakan penggunaan perforated well atau sebuah panel dinding yang memiliki banyak lubang sehingga dapat digunakan untuk memberikan akses masuk angin alami yang lebih baik. Kemudian cross ventilation untuk memberikan pertukaran angin di gedung Q, maka penambahan bukan adalah sesuatu yang diperlukan agar gedung dapat mengeluarkan angin panas lebih baik. Kemudian untuk penggunaan material dan warna. Penggunaan warna dalam bangunan merupakan sebuah tahap yang cukup penting dalam menentukan tidak hanya juga estetika bangunan, tetapi juga dalam respons kondisi iklim di Surabaya. Surabaya sendiri karena merupakan salah satu daerah yang memang terkenal panas, sehingga penggunaan warna menjadi penting. Dan juga material yang dimiliki bangunan juga akan mempengaruhi kinerja bangunan. Material memiliki peran penting dengan struktur dan sebuah bangunan dan kinerja sebuah bangunan. Dalam existing bangunan, gedung Q mayoritas menggunakan material kaca dan warna-warna yang tergolong terang. Untuk membantu memaksimalkan desain bangunan, maka beberapa rekomendasi adalah menggunakan material yang lebih ramah lingkungan, atau bangunan dapat menggunakan material yang ramah lingkungan seperti kayak polyurethane coating untuk lantai bangunan, atau menggunakan seperti batu alami. Terus kemudian menggunakan warna yang cenderung terang. Warna yang bersifat terang mampu meminimalisir cahaya yang diserap sehingga membantu agar permukaan bangunan sendiri itu tidak terasa panas. Kemudian kita lanjut dalam pencahayaan dan sun shading. Bangunan existing di gedung Q memiliki fasad di mana kurang lebih 60% terbuat dari kaca dan bangunan tidak memiliki semacam penghalang untuk dapat mengurangi jumlah sinar yang masuk dalam ruangan. Tiadanya sebuah sun shading menjadi isu dengan aktivitas dalam universitas secara mayoritas sendiri itu berada dari pagi sampai sore hari. Maka panas dalam bangunan menjadi sangat terasa dan penggunaan kaca yang kurang memadai dalam memantulkan cahaya matahari. Untuk menciptakan pencahayaan yang maksimal dan menjaga suhu dalam ruangan agar lebih nyaman, ini adalah beberapa usulan yang mungkin saya dapat berikan. Salah satunya adalah menggunakan sun shader. Sama seperti dalam konsep yang untuk pengeluaran sendiri itu menggunakan perforated wall panel, yaitu menerapkan semacam sun shading yang dapat meminimalkan masuknya matahari seperti panel perforated wall tersebut pada area yang terkena matahari. Jadi cahaya dapat masuk tetapi juga diminimalisir. Kemudian menggunakan kaca yang low E atau low emission, menggunakan kaca yang low emission yang dapat mengurangi penyerapan cahaya matahari yang mampu meminimalisir panas dalam bangunan yang masuk dalam bangunan. Kemudian kita lanjut kepada manajemen air. Gedung Q memiliki fasilitas air seperti toilet dan wastafel yang terletak di setiap lantai dalam bangunan, sehingga penggunaan air menjadi sangat signifikan, dan gedung Q sendiri tidak memiliki sistem daur ulang yang dapat membantu secara signifikan tersebut. Bangunan existing menggunakan filtrasi air untuk digunakan saat wudhu, tapi untuk hal seperti auto hold atau auto stop tidak sesuai dengan standar GPJI di angka 70%. Air bekas pakai kemudian tidak dimanfaatkan untuk dipakai daur ulang yang dapat mengurangi efisien air bangunan. Oleh karena itu, beberapa fitur yang mungkin perlu diaplikasikan di gedung Q adalah sistem grey water, menerapkan sistem grey water yang menggunakan air bekas wastafel untuk digunakan melalui filtrasi untuk flushing atau penyiraman tanaman. Kemudian, menggunakan sistem auto stop atau auto hold, menerapkan sistem auto stop agar dapat menutup keran air saat tidak digunakan agar penggunaan air menjadi lebih efisien. Kemudian kita lanjut pada desain. Desain dengan mengikuti usulan rekomendasi yang dapat diaplikasi dalam desain bangunan gedung Q tadi. Berikut adalah beberapa gambaran arsitektur yang telah disesuaikan untuk menciptakan gedung yang lebih nyaman untuk digunakan. Terutama side plan-nya seperti ini. Untuk yang nomor 1 itu adalah gedung Q, dan nomor 2 adalah sekelilingnya yang warna biru itu adalah gedung K. Kemudian nomor 3 adalah kantin. Terus kemudian nomor 4 adalah gedung Wiyata, dan nomor 5 adalah Sekolah Menengah Unitomo. Kemudian ini adalah tampak utara dan selatan dari bangunan. Kemudian ini adalah tampak timur dan barat. Nah, untuk tenar lantai 1 sendiri ini telah diredesain dengan menambahkan sebuah kolam di tengah lahan dalam bangunan yang dapat membantu menurunkan suhu permukaan ruangan dan juga membantu menurunkan suhu bangunan yang menggunakan stack effect tersebut.
Dan juga untuk lantai bawah tersebut menggunakan vegetasi yang tersebar untuk menyejukkan dalam bangunan atau khususnya ini di lantai 1. Kemudian ini adalah untuk denah lantai tengah atau lantai 3 sampai 9 adalah didesain untuk memberikan bukaan di bagian tampak utara dan selatan untuk memberikan akses cross ventilation. Bagian tampak barat dan timur kemudian diberikan perforated panel untuk membatasi cahaya dari matahari agar menjaga kenyamanan termal di ruangan. Kemudian ini adalah denah lantai 10, lantai atas menggunakan basis yang sama dengan desain lantai 3 sampai 9 dengan penambahan vegetasi di sisi luar penggunaan bangunan membantu menyejukkan bangunan dan penambahan bukaan di sisi bangunan sendiri membantu memaksimalisasikan pengeluaran udara panas. Kemudian untuk atapnya sendiri, atap menggunakan sistem green roof yang bertujuan untuk membantu mengurangi suhu permukaan bangunan dan membantu penyerapan air hujan. Kemudian penggunaan water cooler system mampu memberikan gedung sistem air daur ulang yang lebih baik. Kemudian ini adalah potongan dari hasil desain saya. Ini adalah mungkin beberapa perspektif bird's eye view. Untuk lantai 1, kondisi lantai 1 dalam desain saya ini seperti ini. Ada kolam dan vegetasi-vegetasi di sekitar lantai 1. Kemudian lantai tengah seperti ini untuk lantai 3 sampai 9. Dan ini adalah kondisi untuk lantai atas lantai 10. Sekian dari presentasi saya, terima kasih, dan saya berharap presentasi saya atau video saya hari ini dapat membantu kawan-kawan untuk menjadi lebih kreatif. Semangat!